Kediri, kembali dengan saya Tiwu Beci Rahayu, host podcast Sidinkes seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Salam sehat buat kita semua. Bulan Februari merupakan bulan timbang nasional yang artinya bahwa bayi dan balita usia 0 sampai 59 bulan wajib datang ke posyandu balita untuk dilakukan penimbangan dan pengukuran tinggi atau panjang badannya. Selain itu, di posyandu balita juga banyak kegiatan lain pada bulan Februari ini. Nah, tapi pada saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetapi untuk pertumbuhan dan perkembangan balita tetap wajib kita pantau. Dan saat ini bagaimanakah dampaknya terhadap pelayanan di posyandu balita terutama pada bulan timbang ini? Saat ini saya sedang bersama Ibu Wigati, SST MPH. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Nah Ibu, selama ini kan kita tahu bahwa pandemi ini sudah kurang lebih selama 2 tahun ini. Nah, untuk pelayanan di posyandu balita sendiri selama pandemi itu seperti apa Ibu? Untuk 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 itu memang ada penurunan drastis karena memang ada puncak COVID-nya tahun 2020, tapi sementara itu kita juga dituntut datanya harus masuk. Nah, memang tahun 2020 posyandu kita tutup karena memang keadaan COVID. Kemudian tahun 2021 kita adakan posyandu namun sesuai dengan kebijakan puskesmas masing-masing dengan prokes ketat, yaitu dengan membuka posyandu tapi ada jeda waktu, diatur jadwal waktu, kemudian ada mobile, kemudian ada kunjungan rumah oleh kader. Demikian juga tadi yang tahun 2020 meskipun ditutup tapi kader itu juga tetap melaksanakan. Nah, itu yang menyebabkan maksudnya melaksanakan posyandu, maksudnya posyandu mobile dan kunjungan rumah. Nah, itu cakupan tidak bisa maksimal sehingga ada penurunan drastis mungkin sampai 50% dari jumlah balita yang seharusnya masuk di dalam datanya masuk di dalam ke provinsi. Berarti Ibu, untuk selama pandemi ini jadi memang untuk penimbangannya itu berdasarkan mobile dan juga kunjungan rumah saja untuk mendapatkan data berat badan dari Iya, betul. Jadi selama pandemi ini upayanya seperti itu, mobile, kunjungan rumah, dan juga ada yang sebagian buka posyandu tetapi di lokasi yang kalau dulu zona ya, ada zona hijau, kuning, merah. Nah, sekarang kan level ya. Kalau dulu kalau yang boleh itu yang zona hijau. Zona hijau ya aja. Baru boleh buka. Namun juga harus prokes ketat. Jadi tiap RW-nya nanti nggak sama ya Bu, tergantung zonanya waktu itu. Ya, tergantung zonanya waktu itu. Terus itu mulai dibuka lagi kapan Ibu untuk posyandu balitanya? Tahun 2021 itu kita buka launching bulan Juni. Ya, tapi tiba-tiba kan naik lagi COVID-nya sehingga berhenti lagi. Dan ini insya Allah nanti untuk tahun ini mudah-mudahan bisa. Terus untuk bulan Februari ini kan bulan timbang ya Ibu. Terus untuk cakupannya D/S di bulan Februari ini bagaimana untuk di posyandu balitanya? Kalau bulan ini tahun 2022 ini insya Allah bisa mencapai sekitar 80-an lah, 80% karena kita juga dituntut data yang harus masuk ke provinsi, ke Kemenkes, akan Kemenkes ya. Terus Ibu, untuk apa kegiatan-kegiatan apa saja yang membedakan daripada bulan timbang ini dibandingkan dengan bulan-bulan lain? Sebenarnya hampir sama, karena tiap bulan itu bayi dan balita wajib ditimbang untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya, itu wajib. Nah, kenapa bedanya dengan bulan timbang? Di bulan timbang itu bulan Februari dan Agustus, karena di bulan itu
selain pemantauan pertumbuhan dan perkembangan untuk analisa stunting, juga pemberian vitamin A dosis tinggi, yang mana ada 2 macam. Vitamin A-nya itu ada yang warna biru, itu untuk usia 6 bulan sampai 1 tahun, dan yang merah usia 1 tahun sampai 5 tahun. Berarti untuk vitamin A-nya sendiri untuk di bawah 6 bulan berarti belum ya Ibu? Belum Di bisa bawah, dikasih? belum bisa, ya. Nah itu. Berarti cuma yang 6 bulan sampai 1 tahun itu yang warna biru ya Ibu? Yang warna biru. Nah Ibu, dengan adanya bulan timbang ini, kita kan harapannya DPRS-nya tetap meningkat, karena selain walaupun meskipun ini saat ini sedang pandemi seperti ini ya Ibu, jadi bagi ibu-ibu balita itu sebenarnya kalau memang sudah posyandu balitanya buka, diharapkan bisa datang ke posyandu balita, tetapi tetap dengan menerapkan itu ya Ibu, protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Iya. Jadi begini, tiap puskesmas kan punya kebijakan masing-masing untuk melakukan prokes. Prokesnya itu ada berbagai macam cara dari masing-masing puskesmas. Itu ada yang membuka posyandu, tapi nanti dijadwal datangnya supaya tidak berkerumun. Ya, dijadwal mungkin 1 jam berikutnya golongan umur berapa, 1 jam berikutnya golongan umur berapa, seperti itu. Itu ada seperti itu. Ada lagi yang mobile itu keliling dan juga membentuk kelompok, tapi jangan sampai berkerumun. Dan lagi juga ada yang kunjungan rumah kadernya. Kunjungan rumah, masa berarti kadernya ke rumah-rumah bawa timbangan seperti itu atau bagaimana Ibu? Ya, ada yang seperti itu. Namun nanti kalau kunjungan rumah memang kurang efektif memang. Berarti ada juga yang seperti itu. Kadernya gotong itu ya, kawat timbangan bayi seperti itu. Kalau yang sudah balita? Kalau sudah balita kan nanti pakai timbangan injak. Oh injak, jadi juga berarti dua-duanya dibuat sama kadernya. Kalau yang di keliling itu pakai timbangan injak saja. Saja nanti balitanya waktu timbang itu kan digendong ibunya dulu. Oh gitu. Ya, nanti bayinya diberikan ke yang bantu, ibunya nimbang lagi, kan dikurangi seperti itu. Ibu, kadang kan di masyarakat itu sendiri saat ini, apalagi bulan ini kan kayaknya COVID-nya lagi naik-naiknya. Kadang kan orang tua itu takut, ada yang seperti Ibu bilang tadi, kalau kunjungan rumah kadang ada yang menolak seperti itu. Kalau misalnya ada orang tua yang menolak balitanya untuk dikunjungi, ataupun juga dia tidak mau ke posyandu balita, itu seperti apa solusinya Ibu? Ya solusinya gini, orang tua itu diharapkan bisa menimbang sendiri, dalam arti nanti timbangannya kan mungkin ditinggal ya di situ, kemudian nanti dikembalikan atau diambil kembali oleh kadernya. Jadi untuk mengurangi kontaknya itu ada berbagai macam cara. Seperti apa Ibu? Misalnya, jadi yang kadernya itu kan pakai APD. Ya, APD-nya kader kan beda dengan APD kita. Iya. Kali kader kan pakai lengan panjang, kaos lengan panjang, pakai sarung tangan plastik juga bisa, pakai masker, mungkin pakai face shield, ya. Terus membawa hand sanitizer bisa. Nah, itu baru melakukan penimbangan. Seperti itu ya. Memang kadernya sungguh berusaha membantu sebagai mitra kita sampai kunjungan rumah dengan berbagai APD yang digunakan seperti itu. Oh ya Ibu, untuk vitamin A sendiri bagi ibu-ibu yang balitanya itu ternyata juga tidak mau datang ke posyandu, untuk pemberiannya seperti apa Ibu? Vitamin A kalau untuk distribusi itu juga ada beberapa cara. Jadi selain nanti pada saat kontak itu diberi vit A, ada lagi yang kalau nggak datang itu diberikan kepada kader sekalian, tadi kunjungan rumah sekalian nimbang, sekalian memberikan vitamin A. Jadi itu harus diminumkan di depan kader atau memang ya sama ibu kader dikasihkan, oh ini Ibu, nanti silakan diminumkan sendiri seperti itu. Diminumkan langsung oleh kader ya. Jadi di depan. Ya, jadi terlihat bahwa itu sudah masuk
sudah terminum oleh balita. Seperti itu ya. Ibu, nggak apa-apa ini sambil-disambi itu ada teh. Iya. Terima kasih. Iya. Ibu, kemudian pertanyaan saya yang mau hampir berakhir ini ya Ibu. Harapan daripada Bu Wigati kepada ibu-ibu balita yang ada di Kota Kediri untuk terutama untuk bulan timbang ini ataupun untuk bulan-bulan selanjutnya nanti untuk penimbangan di Posyandu Balita seperti apa Ibu? Supaya kita juga bisa D/S-nya itu cakupannya itu juga penuh seperti itu. Iya. D/S itu artinya D itu datang, S itu semua balita. Jadi diharapkan semua balita itu datang atau ditimbang. Nah, karena keadaan sekarang ini pandemi, berarti seperti yang sudah saya utarakan berbagai upaya tadi, harapannya semua balita bisa tertimbang seperti itu. Jadi apa tuh manfaatnya kok ditimbang? Itu untuk menilai atau menganalisa pertumbuhan dan perkembangan. Kalau menimbang kan cuma pertumbuhan saja, kalau perkembangan kan mungkin ada kegiatan deteksi dini tumbuh kembang seperti itu. Nah, karena ini juga terbatas keadaan pandemi, yang laksanakan hanya penimbangan sama pengukuran tinggi badan ya, oleh kader, karena kita butuh data itu untuk diupload ke Kemenkes. Jadi harapannya semua harus tertimbang sehingga kita bisa menganalisa seberapa banyak balita yang mungkin stunting. Nah, jadi mungkin tiap tahun stunting kita bisa dianalisa. Ya mudah-mudahan ke depan stuntingnya kita zero ya, jadi nggak ada stunting di Kota Kediri. Saat ini apa ada Ibu stunting yang ada di Kota Kediri? Kalau di Kota Kediri masing-masing kelurahan ada. Ya aja frekuensinya atau jumlahnya kan bermacam-macam ya. Tapi perlu diketahui bahwa Kota Kediri ini bukan lokus stunting atau bukan tertinggi, masuk lokus awal ya. Dulu kan ada daerah lokus stunting, Kota Kediri bukan masuk lokus stunting karena cuma 12% dulu. Sekarang mungkin sudah turun jadi 10%. Jadi untuk tahun 2022 semua wilayah se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia itu dijadikan lokasi lokus stunting. Seperti itu. Ya, jadi kita nanti juga fokus di situ untuk menangani stunting. Oh iya Ibu, kalau ngomongkan soal stunting, sebenarnya untuk stunting itu mulai pencegahannya itu mulai kapan Ibu? Biar kita nanti tidak punya anak yang stunting seperti itu. Itu pencegahannya kan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai hamil sampai usia 2 tahun. Sampai 2 itu tahun. kan masa emas. Jadi memang kalau Dinas Kesehatan sudah melakukan ibaratnya pencegahan gitu, untuk stunting itu sejak belum ada lokus, bahkan itu karena sudah program nasional. Nah, karena ini sekarang trennya harus penanganan stunting, ini dimunculkan lagi sehingga lebih fokus. Ini yang menangani bukan hanya Dinas Kesehatan saja, tapi banyak dinas terkait yang terlibat di situ. Berarti ada lintas sektor yang dinas lintas sektor terkait untuk penanganan stunting ini sendiri ya. Ya. Terima kasih Bu Wigati atas waktunya. Sami-sami. Pertumbuhan dan perkembangan dari balita memang sangat diperlukan dan merupakan suatu penentu masa depan suatu negara. Oleh karena itu pemantauan dari pertumbuhan dan perkembangan balita secara maksimal harus kita pantau, dan salah satunya melalui pelayanan di Posyandu Balita. Karena di Posyandu Balita sendiri selain penimbangan untuk pertumbuhan juga ada mendeteksi perkembangan dari si balita, bayi atau balita tersebut. Tetapi saat ini memang pandemi itu belum berakhir, apalagi pada masa saat ini, bulan-bulan ini lagi naik-naiknya kasus COVID-19, terutama kasus Omikron. Perlu juga diingat bahwa dari Posyandu Balita itu harus tetap jalan, tetapi dengan pelayanannya dan pelaksanaan itu menggunakan secara prokes yang ketat 5M tersebut ya Ibu, mulai dari kader, juga dari pasiennya, ibu balitanya sendiri. Jadi balitanya sendiri juga menggunakan prokes 5M,
mulai dari mungkin penjadwalan daripada datangnya, terus berurutan sampai pulangnya. Nah, oleh Sobat Kediri memang perlu sekali kita perhatikan pertumbuhan dan perkembangan balita. Dan saat ini kita sudah bersama tadi dengan Ibu Wigati yang sudah menjelaskan begitu banyak, apalagi juga tentang stunting ya Ibu, sehingga kita perlu pencegahan juga agar tidak terjadi stunting di 1000 hari pertama sampai 2 tahun bayi balitanya ya Ibu. Nah, Sobat Kediri, demikian kebersamaan kita pada saat ini bersama podcast Sidinkes bersama Ibu Wigati sebagai selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Kediri. Nah, tetap ikuti follow IG-nya Dinas Kesehatan Kota Kediri, ikuti Facebook dan juga subscribe YouTube Dinkes Kota Kediri. Jangan lupa tetap selalu bahagia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.